karena isu virus corona lagi happening, gimana caranya ini jadi alat strategi marketing buat brand kita? Ya, welcome di channel Kuda Hitam TV. Ini adalah video ketiga dari channel Kuda Hitam TV. Di sini saya cukup tergerak untuk untuk bahas topik ini, karena memang akhir-akhir ini kita sering dengar, udah dengar lah isu tentang virus corona yang memang di Indonesia sudah ada beberapa orang yang memang sudah positif terjangkit corona. Dan awalnya ditemukan di Depok, ada 2 orang, dan terus lalu menimbulkan panic buying. Jadi sempat sembako sulit dicari di Depok, dan juga di e-commerce harga masker juga tiba-tiba melonjak tinggi. Harga-harga yang disinyalir dapat mencegah virus corona semuanya akhirnya pada melambung tinggi. Di sini yang mau kita bahas adalah dari sisi bisnis, dari sisi marketing, dari sisi brand. Memang secara strategi marketing, ketika kita mendekatkan atau kita menggunakan isu yang memang sedang happening di masyarakat, itu adalah salah satu strategi yang baik untuk marketing brand kita. Cuman di sini kalau case-nya adalah virus, wabah, seperti itu, yang istilahnya itu adalah isu-isu yang sangat sensitif sekali kalau misalkan kita kaitkan ke brand kita atau kita jadikan strategi marketing. Bukan berarti tidak bisa, cuman bukan juga dengan cara seperti misalkan menjual dengan harga tinggi, terus menimbun. Nah, itu adalah cara-cara yang memang mungkin bagi bisnis Anda akan menimbulkan keuntungan. Tapi sebentar, habis itu mungkin bahkan case terburuknya adalah reputasi brand Anda jadinya jatuh drastis. Reputasi produk Anda, reputasi online shop Anda, atau apapun itu usaha Anda, kalau mengkait-kaitkan dengan cara yang akhirnya merugikan, kita untung tapi terus merugikan banyak orang, seperti menimbun atau menjual dengan harga yang tinggi, itu kan akhirnya merugikan buat orang. Nah, di sini akhirnya malah reputasi brandnya malah yang akan jatuh. Nah, sebagai contoh kemarin ada 8 brand Indonesia yang melakukan sikap atau melakukan tindakan tertentu untuk melawan virus corona. Nah, dari 8 brand ini kita bisa ambil contoh gimana sih caranya mengkaitkan isu virus corona, isu yang lagi happening ini, terus jadi salah satu komunikasi untuk brand kita. Jadi ini di sini surveinya dilakukan oleh Isentia. Bisa lihat di sini. Isentia adalah salah satu lembaga survei insight untuk Asia Isentia. Jadi mengatakan bahwa ada 8 brand di Indonesia yang bekerjasama dengan pemerintah untuk memerangi wabah virus corona. Jadi di sini caranya Isentia melakukan survei adalah dari total 3.683 percakapan di media sosial sejak 1 Januari hingga 14 Februari 2020, ada 1.542 percakapan mengenai brand di Indonesia yang dinilai paling berupaya keras dalam melawan virus corona. Nah, di sini berarti
strateginya adalah brand-brand ini turut andil untuk memerangi virus corona atau setidaknya mencegah virus corona. Brand-brand itu apa aja bisa dilihat dari gambar ini. Kita mulai dari yang pertama, itu ada Huawei. Jadi Huawei ketika desas-desus ada karyawan Huawei yang dicurigai tertular virus. Nah, Huawei itu kan waktu itu Huawei kan kantornya ada di Menara BRI. Jadi di Menara BRI sempat terjadi menimbulkan kepanikan yang akhirnya ya orang-orang pada panik karena ada yang isunya ada yang terjangkit virus corona. Tapi yang dilakukan Huawei saat itu, mereka cepat tanggap membawa karyawan tersebut yang dicurigai terjangkit corona tadi, itu dengan cepat membawa karyawan tersebut ke rumah sakit. Nah, karyawan itu memang seorang warga negara Cina. Nah, dari sini Huawei mendapat respon dari netizen di sosial media itu yang paling tinggi karena terkait dengan respon cepatnya si Huawei itu dalam mengantisipasi isu ini. Jadi segera cepat ditangani. Yang berikutnya ada Batik Air. Nah, Batik Air ini cukup melakukan sikap atau merespon dengan tindakan yang sebenarnya cukup berisiko bagi mereka sendiri ya, bagi kru dan awak penerbangan ya, karena di sini pesawat Batik Air berangkat ke Wuhan, Cina untuk mengevakuasi orang Indonesia dari kota itu. Kita tahu bahwa virus corona awalnya terjadi di kota Wuhan di Cina. Nah, akhirnya dengan aksi ini Batik Air menjadi salah satu merek Indonesia dengan tingkat respon tinggi dalam memerangi virus corona. Manajemen maskapai penerbangan juga menyatakan penghargaan kepada 18 awak kabin yang berpartisipasi dalam misi ini. Artinya di sini Batik Air tentunya Batik Air juga melengkapi awak pesawatnya, awak kabinnya dengan perlengkapan tertentu ya agar tidak tertular juga oleh virus corona. Tapi artinya sikap dia, tindakan yang dilakukan itu tindakan yang memang akhirnya membuat para netizen itu kagum karena berani terbang ke Wuhan untuk memulangkan orang-orang Indonesia yang ada di sana. Tentunya setelah sampai di Indonesia tentu perlu dilakukan cross check lagi ya. Itu udah ada beritanya gitu. Bisa di search juga di Google. Selanjutnya ada Garuda Indonesia. Garuda Indonesia ini jadi awalnya ada laporan bahwa seorang warga negara Cina yang dites positif terkena virus berada di dalam penerbangan Bali Shanghai pada 28 Januari. Nah, lalu maskapai itu menerbangkan pesawat yang digunakan untuk penerbangan GA858 dan mendekontaminasi pesawat dengan menyemprotkan desinfektan. Desinfektan juga disemprotkan ke pesawat lain yang melayani penerbangan ke dan dari Cina. Ya, selain itu awak kabin juga mengenakan masker. Jadi kabin pesawatnya semua disemprotkan desinfektan oleh Garuda Indonesia. Nah, tindakan ini, respon ini akhirnya mendapat perbincangan yang cukup tinggi di media sosial. Selanjutnya adalah AirAsia. AirAsia, apa yang dilakukan AirAsia? Yang satu mengubah penerbangan. Jadi yang penerbangan ke Cina semuanya diubah tentunya dengan persetujuan konsumen ya gitu. Yang kedua kredit account. Jadi akun kredit online akan ditukar untuk pemesanan dalam waktu 90 hari kalender sejak tanggal penerbitan. Kebijakan ini berlaku untuk semua penerbangan ke atau dari Cina, Hong Kong, dan Makau hingga 1 Maret 2020 dan hingga 29 Februari 2020 yang khusus penerbangan ke dan dari Wuhan. Dan yang ketiga, pengembalian penuh. Pengembalian dana penuh atau setara dengan jumlah yang dibayarkan saat melakukan pemesanan bisa didapatkan oleh calon penumpang semua penerbangan ke atau dari Cina, Hong Kong, dan Makau hingga 1 Maret 2020. Jadi di sini yang sudah terlanjur mesan itu bisa direfund penuh atau dirubah jadwal penerbangannya. Jadi sikap ini, tindakan ini akhirnya mendapatkan, mungkin karena saat itu AirAsia yang pertama kali mengumumkan hal itu
akhirnya mendapat perbincangan cukup banyak di media sosial. Yang berikutnya ada PT IMIP Morowali. Nah, di PT IMIP Morowali ini jadi mereka punya 3.000 karyawan asal Cina. Itu oleh PT IMIP Morowali dilakukan medical check up. Jadi langsung tanggap terhadap karyawan-karyawan yang memang berasal dari Cina. Dan juga PT IMIP Morowali sementara menstop kedatangan karyawan yang asal Cina. Jadi yang mereka yang mungkin kembali ke Cina untuk merayakan Imlek sebelumnya itu dilarang dulu untuk kembali ke Indonesia, dan itu diumumkan sehingga cukup banyak perbincangan tentang itu. Artinya respon cepat tanggapnya ini banyak dibicarakan di media sosial. Yang berikutnya adalah Traveloka. Jadi Traveloka membagikan masker untuk mencegah konsumen tertular corona. Kami pernah membagikan masker secara gratis, kata Vice President of Market Management Accommodation Traveloka, John Savensen. Lebih lanjut, Shirley juga menjelaskan bahwa Traveloka telah menyediakan layanan khusus bagi konsumen yang hendak membatalkan atau mengubah jadwal pemesanan. Nah, jadi di sini ketika orang pada jual masker dengan harga-harga yang tidak wajar atau menimbun masker, Traveloka malah membagi masker secara gratis. Begitu pula yang dilakukan komuter lain, KRL. Dalam kegiatan antisipasi pencegahan penyebaran virus corona, petugas kesehatan KRL, komuter lain melakukan pembagian masker gratis kepada pengguna KRL, serta melakukan sosialisasi dan edukasi tentang cara mencuci tangan yang bersih, etika bersin atau batuk di tempat umum, serta pemasangan media sosialisasi terkait virus corona dan pencegahannya di 80 stasiun KRL. Nah, di sini apa yang bisa kita petik pelajarannya dari brand-brand tersebut? Jadi sebenarnya kembali lagi ke topik awal tadi, boleh nggak sih, bisa nggak sih, atau hebat efisien nggak sih ketika kita memanfaatkan isu yang lagi happening sebagai strategi strategi marketing brand kita? Efisien nggak? Pertanyaannya bukan efisien atau enggak ketika isunya adalah wabah. Pertanyaannya etis atau tidak. Nah, bicara etis atau tidak, sebenarnya sebelum ini sempat ada beberapa brand yang mengiklankan produknya di Facebook dan di Google dengan misalkan kalimatnya adalah cegah virus corona, segera konsultasi ke dokter kami. Cegah virus corona dengan masker bla 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 bla. Nah, itu sempat muncul di Google dan Facebook. Jadi sebenarnya ketika menggunakan copywriting atau kata-kata marketing seperti itu sebenarnya sah-sah saja kalau memang produk Anda bisa benar-benar mencegah terjadinya virus corona atau mengobati. Nah, itu bisa saja. Tapi di sini harus hati-hati terhadap reputasi atau reaksi dari netizen, karena bisa-bisa ya netizen kita kadang-kadang bisa meresponnya dengan cari-cari kesempatan nih mumpung lagi ada virus corona, maka bikin iklan tentang ini, tentang masker, jualan ini, jualan itu. Nah, di situ yang kita mesti benar-benar hati-hati. Kalau memang produk Anda belum bisa mencegah, benar-benar belum bisa mencegah atau mengobati, sebaiknya jangan lakukan itu. Nah, yang menariknya lagi akhirnya sekitar di awal Februari, di akhir Januari atau awal Februari, saya kurang ingat tanggalnya, Facebook dan Google telah akhirnya melarang iklan yang menyertakan kata-kata virus corona. Jadi kalau kita para pengiklan nih, para advertiser atau agensi atau marketer ingin mengkait-kaitkan atau nulis cegah corona, hubungi konsultasikan segera ke dokter kami, konsultasikan kesehatan Anda, atau beli masker ini atau beli masker itu, sudah tidak bisa. Anda pasti tidak diizinkan. Iklan itu tidak akan tayang. Itu berita terbarunya. Nah, tapi di sini yang menarik,
Lalu apa sebenarnya yang bisa kita lakukan? Strategi apa? Kita nggak usah mikir strategi dulu. Ada salah satu contoh, kalau tadi 8 brand tadi adalah 8 brand yang cukup besar memang di Indonesia, brand yang besar memang. Ada satu contoh yang dilakukan oleh pedagang kelontong, grosiran di daerah kalau nggak salah di daerah Teluk Gong, Jakarta Barat. Bisa dilihat beritanya di sini. Jadi ibu-ibu ini justru melarang konsumennya untuk membeli sembako secara berlebihan. Jadi justru dilarang. Dan terus dinasehatin, ya untuk virus corona berdoa aja ya Pak ya, berdoa kepada Tuhan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing supaya virus corona ini cepat berakhir, supaya cepat tuntas masalahnya gitu. Tenang, stok sembako besok masih ada, besok masih. Jadi malah melarang, bukan menimbun, bukan menaikkan harga, harganya tetap sama, justru malah dia melakukan sikap melarang kepada konsumen. Dan akhirnya ya diliput di media-media, meskipun mungkin ibu-ibu itu juga nggak ada tujuan untuk diliput sebenarnya. Tapi pelajaran yang bisa kita petik di sini adalah tidak ada strategi khusus untuk mengkaitkan brand Anda dengan isu yang lagi happening, virus corona, dengan isu wabah sendiri. Kalau isu yang lagi happening itu misalkan ke arah yang fun seperti TikTok atau sebuah tempat rekreasi atau sebuah kebiasaan baru, itu bisa-bisa aja kita manfaatkan secara komersil untuk iklan-iklan kita, untuk konten-konten sosmed kita, itu bisa-bisa aja sebenarnya, karena isunya juga nggak sensitif gitu. Itu isu-isu yang sekedar fun aja. Tapi kalau isu wabah seperti virus corona, nah ini kita mesti hati-hati. Di sini kita mesti benar-benar hati-hati, jangan sampai justru malah strategi itu menghancurkan brand kita, menghancurkan nama baik kita. Jadi apa strategi yang terbaik? Tidak ada strategi yang terbaik kalau Anda mikirnya untung rugi. Jadi kalau Anda misalkan ingin mengkaitkan isu corona ini, supaya gimana caranya supaya brand saya atau toko saya atau usaha saya, online shop saya untung. Nah, ketika Anda sudah menargetkan untung rugi, maka tidak ada strategi yang paling tepat, strategi yang paling baik. Karena Anda akan berpikir, kalau saya bikin begini untungnya di mana? Kalau saya bikin begini untungnya di mana? Kalau saya bikin begini untungnya di mana? Contoh kepada 8 brand tadi, membagikan masker, jelas itu mengeluarkan biaya operasional yang cukup tinggi. Atau berangkat ke Wuhan untuk memulangkan warga negara Indonesia yang ada di sana, itu butuh biaya yang tinggi justru. Atau ibu-ibu tadi justru melarang konsumennya membeli banyak. Itu ya jadi kayak kita biasanya kan pengennya pelanggan justru beli banyak, tapi ini malah melarang dengan adanya isu virus corona. Nah, berarti strategi terbaik adalah apa respon positif, apa tindakan positif dari Anda sendiri atau brand Anda sendiri untuk turut mencegah virus corona. Jadi itu strateginya. Mungkin kelihatannya malah mengeluarkan biaya lebih, tapi berbuat kebaikan itu tidak ada ruginya. Itu jelas sekali, itu tidak ada ruginya. Dan mungkin malah brand Anda atau produk Anda atau toko online Anda malah akhirnya mendapatkan pembicaraan yang cukup ramai, minimal di kalangan Anda sendiri, minimal di kalangan konsumen Anda, minimal di kalangan pelanggan Anda. Contoh kecil adalah misalkan Anda sebuah online shop yang jualan di marketplace. Lalu di situ terkait isu virus corona, Anda bilang bahwa setiap pembelian produk Anda, kita akan free satu tisu hand sanitizer misalkan. Itu adalah contoh sederhana, simple, murah, tapi itu positif. Dan setidaknya pelanggan Anda akhirnya jadi, oh, Anda adalah seorang pebisnis yang nggak cuman sekedar cari untung, tapi di sini Anda ingin turut berperan positif untuk mencegah virus corona.
Anda mungkin kita bisanya hanya memberikan hand sanitizer gratis, satu tisu gitu, satu lembar tisu doang, mungkin hanya itu yang bisa kita lakukan, tapi itu kan salah satu pencegahan, dimana ya mungkin saat orang menerima paket Anda, menerima paket produk Anda itu, terus pas ketika dibuka akhirnya terus ada tisunya dulu, terus bersihin dulu tangannya, itu kan salah satu tindakan mencegah. Atau mungkin berhadiah masker, atau mungkin bagi-bagi masker secara gratis di jalanan, tapi di maskernya terus di situ mungkin Anda kaitkan dengan merek Anda gitu, atau brand Anda, atau link online shop Anda, sebenarnya nggak masalah juga. Jangan takut hal-hal seperti itu terus akan dikatakan, wah ini mah ujung-ujungnya niat mau promosi. Biarkan saja yang berpikir seperti itu, mengambil dari sisi negatifnya saja, biarkan saja. Tapi inti positifnya adalah apa yang Anda lakukan adalah apa yang memang usaha terbaik yang bisa Anda lakukan untuk turut mencegah virus corona itu sendiri. Dan itu tetap akan bernilai, akan bermanfaat bagi orang yang menerima. Jadi nggak usah takut untuk dianggap, wah ini mah jadi ujung-ujungnya promo. Justru kalau tindakan Anda bisa menginspirasi orang lain, menginspirasi pengusaha lain, menginspirasi pebisnis lain, justru itu malah bagus kan. Berarti kan semakin banyak yang turut andil untuk mencegah menyebarnya virus corona ini. Jadi kalau Anda lakukan misalkan berhadiah hand sanitizer, tisu hand sanitizer di setiap paket Anda, terus diikutin oleh online shop lain misalnya, itu berarti kan Anda menyebarkan hal yang positif. Berarti Anda menginspirasi orang untuk berbuat kebaikan. Jadi itu jawabannya, karena isu virus corona lagi happening, gimana caranya ini jadi alat strategi marketing buat brand kita? Tidak ada caranya kalau Anda hanya berpikir untung rugi. Jadi jawabannya, kesimpulannya adalah satu-satunya cara adalah bagaimana Anda ingin turut berpartisipasi, Anda ingin turut merespon dengan tindakan-tindakan positif untuk mencegah menyebarnya virus corona. Ketika Anda arahkan pikiran Anda ke sana, ketika Anda bertujuan untuk ke sana, maka itu akan membawa kebaikan buat banyak orang, membawa manfaat buat banyak orang, dan brand yang bermanfaat buat banyak orang, buat sebagian orang, itu sudah pasti reputasi brandnya akan naik, otomatis reputasi brandnya akan meningkat, ketimbang Anda hanya sekedar menggunakan isu virus corona untuk kalimat-kalimat atau copywriting di iklan-iklan Anda, yang tujuannya ujung-ujungnya orang harus beli produk Anda. Jadi mulailah merespon isu-isu yang memang sifatnya adalah wabah, musibah. Mulailah merespon, berpikir tentang bagaimana apa yang kita bisa untuk turut bertindak positif untuk mencegah atau membantu, kalau sudah ada korban, untuk membantu korban atas terjadinya musibah itu. Itu aja sih yang mau kita bahas kali ini tentang isu virus corona, karena kemarin cukup sedih juga ketika ada orang yang nimbun masker atau menjual harga masker dengan harga yang sangat-sangat tidak wajar. Ini kan malah menyusahkan orang. Brand yang menyusahkan orang sudah pasti tidak akan pernah mendapat reputasi yang baik. Oke, itu aja yang kita mau bahas. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Saya juga nggak tahu video ini akan ditonton berapa banyak orang, karena ya kita juga bikin channel ini juga bukan tujuannya untuk berbagi aja lah apa yang kita tahu. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.